Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjumpai Anda kembali di podcast RRI Makassar, khususnya di konten kita di Suara UMKM. Kali ini bersama saya Arfan, ada di Pantai Losari. Dan kita akan memberikan kembali konten di kesempatan kali ini dengan sosok-sosok inspiratif ya, UMKM yang ada di sekitar kita, bagaimana mengembangkan usaha dan menjadi inspirasi juga buat Anda semua, pemirsa podcast RRI Makassar, khususnya di konten Suara UMKM. Dan saat ini saya bersama dengan narasumber saya, ada Ibu Sahrini. Ya. Ibu Sahrini ini salah satu pelaku UMKM di Kota Makassar. Nah, kita mau kupas-kupas bagaimana sih sebenarnya UMKM itu yang dikelola oleh Ibu Sahrini ini dari awal sampai berjalan sekarang ini ya, dan bagaimana juga bisa menjadi inspirasi buat Anda semua untuk memulai usaha. Baik, selamat sore, Assalamualaikum Bu Sahrini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini? Bang Arfan ya, Terima alhamdulillah kasih. baik, senang sekali. Cuaca di Pantai Losari ini sangat mendukung ya, tentunya apalagi kami pelaku UMKM yang berada di sepanjang anjungan City of Makassar. Memang banyak di sini hadir. Alhamdulillah juga saya sebagai pelaku UMKM di Makassar, khususnya di bidang kuliner, diajak main-main ke sini. Oke. Tapi dari sekian banyak kita pilih dulu nih Bu Sahrini ini ya. Baik. Boleh di-spill dulu nih. Usaha kuliner apa nih yang dilakoni Ibu Sahrini saat ini? Kuliner saat ini mie pangsit. Mie pangsit. Iya, Titelnya apa ya? mie puangsit. Mie Puang Hits. Nah, untuk Anda mungkin coba atau menjadi salah satu konsumen dari Bu Sahrini dari Puang Hits ini, kita mau spill dulu untuk Anda. Bisnis ini dimulai kapan ini? Awalnya itu karena pandemi. Di Oh, tahun 2019, momen pandemi juga ya? Oke. akhirnya dicetusnya bahwa ada mie pangsit ini ya dari rumah awalnya. Jadi beranjak dari rumah. Beranjak dari rumah. Tepatnya tahun 2019. 2019 ya? Nah, awalnya itu memang sudah membangun. Pada saat akhir 2019 sudah masuk COVID. Awal 2019 sudah Udah mulai merintis. coba-coba. Nah, coba-coba. 2019 otomatis kita jarang ketemu kan, karena masuk pandemi. Mulai mengirim makanan dari rumah karena takutnya orang di luar ini banyak virus atau gimana, akhirnya kita buka usaha rumahan. Dari usaha rumahan kadang saya berpikir apa yang bikin menarik ke orang untuk diberikan. Padahal momen itu, apalagi pada saat lebaran, kita jarang berjumpa dengan keluarga. Oke. Pada saat COVID, Menawarkan solusi di masa Yes. pandemi itu ya? Akhirnya saya dan suami itu merancang bagaimana mie pangsit ini bisa menjadi momen bahagia buat keluarga. Akhirnya kami mencoba membuat packaging dari mie pangsit itu seperti cake. Jadi dalam bentuk cake itu orang kaget, loh ada cake tapi isinya mie pangsit, kok bisa? Nah, berawal dari rumah itu idenya. Yuk, ayo kita bikin. Memang sih awalnya kirim-kirim makanan dari per porsi 2 porsi orang pesan, tapi tiba-tiba ada ide, kebetulan ada keluarga yang lagi berulang tahun pada saat itu. Saya bilang sama suami, kenapa ya kita nggak kasih mie pangsit aja? Tapi suami saya bilang, ngapain kasih mie pangsit? Orang juga ini kok. Tidak, kita bikin yang beda. Kadang kan kalau kita kasih orang tuh kue ulang tahun, Benar. pasti udah sering kue coklat. Menawarkan sesuatu yang menarik dengan packaging yang unik. Ya, padahal itu mie gitu ya. Mie. Orang kan nggak kebayang gitu. Biasanya kan sajiin mangkok gitu dan sebagainya. Cuman kan penyajian yang mangkok, di cup. Nah, akhirnya kami buat dalam bentuk cake. Ada yang mie-nya terbang lah, ada berbentuk dengan berbagai variasi. kerucut. Iya. Jadi akhirnya pada saat
kami menawarkan ke orang, dilihatlah kami posting. Awalnya 1, orang bertanya, Kak boleh buatin yang model begini nggak? Semua ide-ide kami juga tuangkan dari pemesanan customer. Oke, Jadi- wait. Sebelum jauh dulu. Itu ide milih mie pangsit itu bermula dari siapa? Anda atau suami nih? Karena suami saya pintar masak. Oh, basicnya suami yang memang suka Iya, suka makan dan pintar masak. Dimanfaatin gitu. Dimanfaatin momen pada saat Kenapa work jatuhnya from di pangsit? Dia bikin dulu, dari beberapa item pasti ada pilihan. Iya, enggak. Apa bukan nasi goreng? Karena nasi memang ayam? saya dengan suami memang doyan makan mie. Anak-anak pun suka makan mie. Jadi akhirnya di satu hari itu kami juga pengen, yuk ayo kita buka usaha kuliner, tapi apa ya? Akhirnya oke. suami juga belajar. Pangsit jadi dengan berbagai variasi yang ditawarkan. Promosi waktu itu langsung menggunakan media sosial ya karena masih COVID. Terus berlanjut. Berlanjut. Sekarang sudah punya Setelah pandemi, Hah? kita mencoba untuk membuka outlet, tempat. ya. Iya. Oke. Yang pertama di mana? Untuk offline-nya yang bisa dine in, Hah? pertama kami buka di Jalan Bontomene. Bontomene. Oke. Iya, Bontomene nomor 51 di situ, pas depan masjid kami buka di situ karena memang ada rumah keluarga juga yang memang sudah tidak ditempatin. Kenapa tidak kami memanfaatkan daripada kami menyewa tempat di luar, yuk kita coba aja dulu gitu. Nah setelah mungkin orang sudah tahu, akhirnya kami mencoba untuk menyewa tempat lebih ke arah kota lagi, tapi dekat sih dari Bontomene, di daerah Landak situ, di pekarangan sebenarnya sih di Lemacas itu, di UNEN Pasca Sarjana. Jadi berawal dari rumah, sekarang ekspansi ke offline-nya itu bikin toko, tapi kayak kebetulan ada tempat sendiri, keluarga bisa dimanfaatkan. Iya. Oke, sekarang udah berjalan berarti 5 sampai tahun 2000. ya? Yes, 5 tahun. 5 tahun. Gimana perkembangannya? Alhamdulillah Semakin menjanjikan? Sebenarnya lebih menjanjikan karena kenapa saya bilang ibu-ibu apalagi yang punya taste yang cita rasanya di 80-an, tahun 80-an hingga 90-an itu pasti kangen dengan mie pangsit itu karena mie pangsitnya ini mie pangsit legend. Bukan yang mie pangsit yang modifikasi yang sekarang udah banyak. Pun juga kita lalu. Jadi ketika masyarakat ataupun juga customer yang diingatannya, saya pernah makan mie pangsit ini loh, tapi udah zaman dulu, kok ada sekarang di era masa kini itu di zaman sekarang itu ada dijual. Itu resepinya dari mana? Turunan? Dari turunan. Resep keluarga ya? Ada lah. Ya. Nah, apalagi sekarang memang menjanjikan karena terkadang juga customer bilang gini, emang sih saya udah bosan pilih cake, ternyata ada yang unik, mie pangsit udah dikasih gift, udah langsung habis. Karena kan kuahnya juga itu dipisah. Ketika orang mau makan, kuahnya bisa diangetin. Mie-nya masih ada, udah lengkap toppingannya dari pangsit rebus, ayam, ada pangsit goreng, kerupuk pangsit. Kalaupun juga orang yang memang notabene pengen request ayam kampung, kita juga ada. Oh gitu ya, jadi apa ya, selain sajian apa ya yang konsumen pengen begitu ya. Yes. Boleh nggak diganti nih ayamnya gini? Boleh gitu ya. Yes. Nah, dalam jalannya dan juga keinginan karena memang cita rasanya kita yang sudah melegenda, kami tambah menu. Ada bubur Cina namanya. Jadi memang tambah menu nih sekarang. Bubur Cina dan ada juga mie level yang anak-anak muda mungkin pengen yang mie level yang pedas. Itu juga ada. Itu salah satu bentuk variasi yang diberikan oleh Puang Hits ya. Karena begitu banyaknya persaingan ya. Yes. Persaingan ya, kalau boleh dibilang kan di setiap sudut, di setiap tempat pasti adalah penjual mie atau pangsit begitu ya. Tapi kan untuk meng-guide konsumen itu selalu harus ada inovasi.
Ya, dari inovasi itu karena memang kalau cita rasa dari mie pangsit kan sudah punya pangsa pasar tersendiri. Akhirnya kami punya inovasi sendiri. Kenapa sih kita tidak membuat bahwa mie pangsit, mie Puang Hits ini juga punya menu yang khusus anak muda. Oh, jadi memang pangsa pasarnya ini untuk anak muda ya? Jadi, semua golongan ya? Atau mau merambah golongan. ke sekarang merambah ke anak muda. Oke. Itu awal memulai usaha semakin meningkat lagi nih. Pasti kan butuh modal nih. Iya. Dapat bantuan dari pemerintah atau memang modal pribadi atau modal nekat? Modal nekat. Modal nekat. Modal nekat sih sebenarnya awalnya. Yuk kita coba dulu. Walaupun juga kita nggak punya modal, ya diputar aja dari keuntungan yang ada. Gitu. Oke. Sembari kami jalan ya. Tapi kalau ini kan sudah berapa tahun, otomatis sudah ada profit yang kami dapatkan gitu. Ya nggak mungkin mau bikin ngembangin usaha ini kalau nggak ada profit ya. Iya. Sekarang sudah berapa outlet ini? Kalau sekarang yang masih beroperasi juga itu ada di Landak dan kami akan buka lagi di Minasaupa. Itu jadi outlet ke berapa? Yang kedua. Kedua. Iya. Oke. Karena memang kita lebih produksi dari rumah itu untuk paket-paket yang gift, birthday, mau kasih. Oh, memang effortnya lebih. Ya. Begitu ya, pasarannya lebih banyak yang take away, khususnya dikirim langsung ke customer untuk gift. Iya, ya? karena memang paketnya kadang yang untuk 40 orang, untuk 50 orang, minimal itu untuk 10 orang. Kita produksi. Alhamdulillah ada-ada saja. Tiap harinya pasti ada aja orang yang ulang tahun. Iya, setiap hari lah pasti ada ulang tahun. Mudah-mudahan tiap hari juga ada. Setiap hari juga alhamdulillah ada yang order mie pangsit gitu. Nah, tentunya kan makin nambah outlet, terus udah ada pengalaman nih bagaimana memanage usaha. Pasti nggak bisa mengandalkan 2 orang saja, Anda dan suami. Ini ada berapa tim di belakangnya nih, ada karyawan totalnya berapa sekarang yang sudah Alhamdulillah, diberdayakan? kalau sekarang ini karena kan dari kemarin tuh saya merekrut anak-anak yang kerja sambil kuliah. Oh gitu? Iya. Kenapa? Lebih apa ya? Lebih gesit kadang juga, lebih kerjanya juga itu kadang dia karena mungkin anak muda ya, jadi semangatnya gitu. Awalnya itu cuman saya berdua, habis itu ngambil satu dari kampung. Habis itu muncullah 2 anak muda. Habis itu datang lagi 3 bertiga. Sempat berenam karena mungkin tiap hari kan ada produksi paket ya. Tapi semenjak kami pindah ke lokasi yang satu, saat ini masih ada 2. Ada 2. Iya, sisa 2 karena yang lain pada pulang kampung udah selesai gitu. Mereka memilih untuk selesai iya. Nggak bergabung lagi gitu ya. Iya. Dan 2 orang bisa memanage itu karena preparing-nya mungkin tidak terlalu ini ya untuk menangani itu. Tapi memang harus prepare bahannya itu harus pagi-pagi sekali. Quality control tetap kalian nih, yang kalian berdua nih yang kontrol ya. Pangsit yang agak basah sedikit sudah saya tidak pakai. Kan terkadang ini kan Kak masih bisa Kak mubasir Kak. Iya, tapi kualitas dari hasil yang dibuat itu tidak maksimal. Quality produknya tetap harus dijaga. Kualitas produk itu kita harus menjaga. Apalagi kalau misalkan ayam pun itu ada takaran ataupun juga waktu yang kita harus masak. Gitu. Tidak sembarang misalkan kasih nyala kompor kayak gitu terus cemplungin ayam. Tidak, ada teknik. Adalah tekniknya. Resipinya itu beda. Oke, dan itu jadi rahasianya Puang Hits ya. Soal harga jual nih, kan kalau orang bilangnya mie pangsit itu relatif nih ya pangsarannya. Mungkin siapa tahu nih, mungkin Puang Hits memang agak di atas sedikit, tapi kan penawarannya beda nih dengan konsepnya. Tidak takut itu. Dan memang itu membuktikan ya. Tapi ada harga, ada kualitas. Ada harga, ada kualitas karena memang bahan yang kami gunakan adalah bahan-bahan premium. Premium. Kalaupun juga kita memang mau mengambil keuntungan yang
besar ya kita pakai kualitas yang murah aja, tapi ya gitu juga kan, maksudnya Ya. ya gimana Artinya ya, memang itu Puang Hits semua ini ada customer lah. ya pangsa pasarnya yang disasar sudah tahu levelnya seperti apa, makanya harganya memberikan kualitas dan produk itu Mungkin, sesuai dengan harga. Bagi penonton-penonton yang ada di podcastnya RRI, mungkin ada customer saya. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Iya. Oke. Melihat potensi 5 sampai 10 tahun ke depan, Anda punya visi apa nih bisnis UMKM yang Anda jalan ini? Masih Puang Hits kah atau pengen ngembangin dengan merek brand lain lagi? Ya kalau mie Puang Hits ya tetap harus ada mie Puang Hits. Nah, mie Puang Hits ini pengennya itu sampai se-Indonesia. Wow. Pengennya gitu ya? Pengennya gitu. Memang beberapa customer juga tanya, Mbak, ini boleh franchise nggak? Saya pengen buka di Bone, saya pengen buka di Pinrang, saya mau buka di Jakarta. Mbak, yuk join yuk di Jakarta yuk. Saya masih berpikir kenapa? Karena memang kita ketika mau buka franchise pasti kita harus betul-betul bagaimana manajemen yang ada di kami itu sudah betul-betul baik gitu. Oke, saya lanjut. Jadi 5 sampai 10 tahun ke depan pengen ngembangin lagi ya. Seperti apa sekarang yang mungkin dari masyarakat ada yang pengen franchise dan sebagainya. Bagaimana menanggapinya? Pasti kan sudah banyak nih yang inbox, yang apa. Iya, alhamdulillah memang sejauh ini impian-impian dari mie Puang Hits itu memang banyak. Apalagi memang saya dan suami itu punya impian di setiap kota itu ada mie Puang Hits. Pengennya seperti weh, itu. amin, amin. Karena memang dari beberapa customer juga yang nge-DM, nge-chat sampai minta franchise. Mbak, saya mau franchise di Kabupaten Bone, di Pinrang, pernah juga di Jakarta. Sampai di Jakarta pun itu dia minta kalau mie Puang Hits ini dibuka di Jakarta. Bahkan beberapa customer itu ngechat biasa, Mbak boleh nggak saya mau berangkat besok ke Jakarta, tolong di packagingnya itu 20 box, gimana caranya supaya saya nentengnya itu nggak berat di cabin. Sampai kami juga itu ngakalin, oh oke, siap. Karena baru dapat mungkin yang pesanan orderan seperti itu ya, Ya. banyak dan harus take away gitu. Sebenarnya ide-ide itu berasal juga dari customer. Jadi akhirnya kita berinovasi atas permintaan customer. Akhirnya pada permintaan 20 box kirim ke Jakarta, oke siap. Tapi dengan catatan yang berangkat langsung, jadi dia pengennya fresh. Jadi take off-nya jam berapa misalkan, saya take off-nya jam 12. Oke, kalau gitu saya 3 jam sebelumnya saya pick up ya. Oke, siap Bu, boleh di pick up jam 9 misalkan, karena saya langsung ke bandara dan langsung meluncur. Alhamdulillah sampai di Jakarta katanya semua orang itu pada senang katanya, ini kok ada mie pangsit seperti ini. Nah dari situlah setiap bulan ada saja requestan ke Jakarta. Nah makanya saya bilang PR nih, gimana caranya saya harus cari tempat di Jakarta dengan kita harus ke sana dulu kan, ke Jakarta, cari tempat, modal berapa yang harus kita keluarkan, belum renovasi sudah tempat. ada penjajakan pasar gitu ya. Betul. Oke. Nah, mungkin itu kedepannya seperti itu. Ya, semoga di tahun depan mungkin ini bisa terwujud. Dan mungkin juga pelanggan-pelanggan kami yang memang pengennya buka di daerah-daerah bisa juga terwujud. Iya. Ya, artinya saat ini yang mau franchise-franchisean tunggu dulu ya, karena masih dipikirin manajemennya seperti apa. Karena kan banyak pertimbangan juga tuh. Nah, untuk para pelaku UMKM nih, apa yang bisa diberikan sharing motivasi untuk mereka memulai? Mungkin masih ada ide yang masih terpendam, masih disimpan di laci nih, belum berani untuk mengeksekusi gitu loh. Apa yang bisa Anda berikan kepada mereka nih? Kalau dari saya sih mungkin belajar dari pengalaman, sharingnya berdasarkan ketika ada ide pertama kali pengen ini, coba dulu lakukan. Walaupun memang belum ada modal, berani dari hal kecil aja. Kalaupun juga dari hal kecil sudah bisa Anda lakukan, pasti akan terbiasa. Dalam artian hal kecil itu bangun tidur,
tepat waktu lah paling tidak. Karena ketika kita berbisnis juga itu time management itu penting. Kenapa saya bilang? Karena memang preparationnya yang harus memang sudah di manage, habis itu time produksinya juga, dan jangan lupa kualitas dari produk yang kita pasarkan harus dijaga. Itu saja sih. Oke, artinya kalau sudah pengen mulai ya, action ya. Action. Jangan ragu coba. Jangan tidak ya. Kalau ada ide, Mikir modal gimana? Jangan dulu lah. Ya jangan dulu. Jadi cari usaha yang tidak membuat modal yang besar. Paling tidak mungkin usaha dari rumah. Kan sekarang udah bisa online. Awalnya juga kami dari online. Nah, akhirnya dari online bikin konten pasti tertarik. Oke. Jadi semangat ya untuk para pelaku UMKM atau yang memulai usaha dari rumah seperti apa yang kalau ada ide langsung kerjakan. Kalau ada ide langsung eksekusi gitu ya. Action. Eksekusi. Oke. Baik. Mungkin terima kasih sekali untuk sharing motivasinya, inspirasi usahanya di Suara UMKM. Mudah-mudahan Mi Puang Hits makin sukses. Amin. Ya, doanya untuk semua para pelaku UMKM juga bisa maju karena saat ini UMKM memang lagi melaju nih. UMKM lagi di atas namanya lagi di ini ya, lagi trending. Ya. Nah, kalau yang mau mencoba ya Mi Puang Hits kemana nih? Puang Hits itu boleh langsung order di IG Mi Puang Hits atau datang langsung di outletnya outlet di Jalan Andi Jema, tepatnya di corner Lamaca Hotel Punem Pasca Sarjana. Oke. Kalau mau kontaknya by WA atau apa? By WA boleh di saya nggak hafal. Nggak hafal ya. Nanti ada di bawah sini. Di bawah sini ya. Oke deh. Baik, kalau begitu dari Pantai Losari saya cukupkan juga sampai di sini obrolan Suara UMKM kita bersama Ibu Sarini dan Mi Puang Hits-nya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di segmen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.